Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan di hari ke-11 bulan Ramadan 1441 Hijriah ini untuk dapat beribadah, yaitunya siam atau puasa pada siang harinya, bersedekah dan juga melaksanakan ibadah sholat, utamanya sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka mari kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah kita. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa disampaikan buat arwah pucuk pimpinan ummah Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asriful Annam Muhammad Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saimin wa saimat rahimakumullah. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan mencoba membahas mengenai kewajiban untuk beribadah, berubudiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan. Saya ulangi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah dan menyembah kepadaku. Ayat ini tunjukannya jelas bahwasanya kita sebagai makhluk Allah, terutama jin dan manusia, tidak sekali-kali Allah ciptakan melainkan untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai bentuk penghambaan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang penuh dengan akal, pikiran, dan hati yang bisa mempertimbangkan mana yang hak, mana yang batil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saimin wa saimat rahimakumullah. Sebagai seorang hamba yang takwa, sebagai seorang hamba yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menyembah, untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah, mana ibadah yang sifatnya sunnah muakkad, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan hadisnya. Maka kewajiban kita sekarang ini untuk melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah tauqifkan dan apa yang telah ditibakkan kepada kita bersama. Karena ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Dasar ibadah itu harus ada at-tauqif dan ittiba'nya. Kemudian al-aslu fil ibadah litahrim, pada dasarnya hukum ibadah itu haram, ila dalilul wujub, kecuali ketika ada dalil yang mewajibkan. Maka semua ibadah itu, semua amalan itu harus kita persiapkan, dan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk diri kita sendiri. Seperti sholat contohnya, sholat itu segala amalannya akan kembali kepada kita, terutama ketika kita berada di alam kubur nanti. Amalan yang pertama kali yang akan ditanya itu adalah ibadah sholatnya. Maka ketika sholat kita baik, sholat yang kita kerjakan itu akan menjadi teman bagi kita di alam kubur, dan akan menjadi penentu timbangan kita di yaumil mizan nantinya. Kemudian Zakat juga menjadi amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita ketika di yaumil mizan nantinya. Termasuk puasa, walaupun Allah menjelaskan bahwasanya jika ibadah yang lain itu adalah untukmu, maka puasa adalah untukku.
namun dari segi amalan setiap kita melaksanakan ibadah puasa, kita tetap mendapat amalan yang akan kita panen di yaumil akhirah nantinya. Kemudian juga masalah haji. Bagi yang mampu, maka amalan tersebut juga merupakan suatu ibadah yang menjadi kewajiban bagi mereka yang mampu melaksanakannya untuk pergi melaksanakan ibadah haji ke Makkah Mukarramah. Maka bagi kita kaum muslimin wal muslimat, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, beramal itu bukan untuk menambah derajat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk menambah derajat masing-masing pribadi ini. Setiap kita melaksanakan amalan ibadah, maka derajat yang bertambah itu adalah derajat kita. Dan Allah tidak akan menjadi besar dengan kita beribadah, Allah tidak akan menjadi kecil dengan kita meninggalkan ibadah, melainkan kita yang akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, dan kita menjadi tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak melaksanakan amalan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita bersama. Semoga amalan ibadah kita tetap terjaga meskipun di tengah wabah coronavirus atau COVID-19 ini, dan semoga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekhilafan. Jika salah datangnya dari saya, benar datangnya dari Allah. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.